Salam teman-teman. Salam ya. Hari ini saya ingin sharing tentang hubungan keluarga. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu dengan satu lagu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan supaya ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam apa yang akan kita sharingkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, Tuhan. Terima kasih. Ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar aku menjadi seperti yang Kau ingini. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkannya pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oke, salam teman-teman. Saya akan sharing, ini saya record. Mungkin kalau Tuhan menghendaki akan saya upload di YouTube saya. Siapa tahu nanti bisa memberkati keluarga-keluarga yang lain. Oke, kita akan mengulas kembali. Sebenarnya saya sudah pernah sharing sih tentang hubungan keluarga ini, tetapi saya ingin sharingkan kembali dan akan saya tambahi sedikit. Coba. Ya. Pak. Ini aku nggak tahu kenapa. Ini aku continue nggak nih? Continue gimana, Bro Ergun? Ini ada tampilan apa? Baik, continue the meeting. Ya, continue aja. Di continue ya? Iya. Coba. Takutnya oleh. Coba. Nggak masalah kan? Oh ya ada. Takutnya oleh tadi. Sudah bisa? Ya, makasih Pak. Oke, siap ya. Saya akan share screen dulu supaya kita bisa belajar cepat saja, tapi saya berdoa ini nanti bisa memberkati kita semua. Oke, salam. Jadi saya akan sharingkan tentang hubungan keluarga dalam Tuhan. Nah, seringkali keluarga zaman sekarang ini tidak punya hubungan yang baik, sehingga terjadi perselingkuhan, ketidakharmonisan, juga terjadi yang paling tidak disukai Tuhan adalah perceraian. Karena perceraian ini berdampak sangat besar, bukan hanya pada keluarga, tetapi juga dalam banyak hal, dalam pelayanan, dan dalam hal yang lain-lain. Oleh karena itu, saya ingin sharing sedikit, saya ulas kembali tentang hubungan keluarga ini, supaya teman-teman yang berkeluarga, atau teman-teman yang mau berkeluarga, tahu, nanti kalau aku berkeluarga gimana sih? Atau teman-teman yang sekarang sudah berkeluarga juga tahu, sebenarnya apa yang harus aku lakukan dalam keluarga ini. Oke, hal pertama yang membuat hubungan keluarga tidak baik adalah, saya sharingkan di sini, kecewa. Kenapa banyak orang kecewa dengan pasangannya? Banyak orang kecewa dengan suaminya. Banyak orang kecewa dengan istrinya. Karena dikatakan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dulu mungkin waktu belum menikah, masih pacaran, berharap besar, berharap punya suami yang mengasihi, berharap punya suami yang sangat baik, perhatian dan macam-macam. Tetapi ternyata setelah menikah, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga menyebabkan kecewa. Banyak suami istri yang akhirnya kecewa ketika menikah, karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Kemudian yang kedua ini saya ulas kembali aja, jadi agak cepat. Yang kedua, menuntut kesempurnaan pasangan. Nah, ini juga bikin salah satu hal yang bikin keluarga tidak harmonis, yaitu yang membuat kecewa, menuntut kesempurnaan pasangan. Jadi maunya pasangannya tuh sempurna, seperti yang dia inginkan.
seperti yang digambaran dia dalam buku-buku apa dalam angan-angan. Sementara saya berkata tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Salomo pun yang punya 1000 istri, dia ngomong, dari 1000 orang, aku tidak menemukan satu orang pun perempuan. Atau dia tidak menemukan satu orang pun pasangannya yang sesuai dengan hatinya. Tidak ada. Saudara mau menikah 1000 kali, semua orang itu punya kekurangan. Tidak mungkin tidak. Yang enggak punya kekurangan ya cuma Tuhan. Faktor kedua yang bikin kecewa adalah ketika kita menuntut kesempurnaan pasangan. Kemudian yang ketiga, salah paham. Nah, seringkali manusia itu, suami istri itu sering salah paham karena apa? Nggak mau saling ngomong, nggak mau komunikasi. Saya pernah dengar cerita menarik. Ada seorang suami istri yang taunya dia, suaminya suka makan paha ayam. Jadi dimasakkan terus paha ayam sama istri. Sementara suami nggak mau melukai hati istrinya. Ketika dia dimasakkan paha ayam, ditanyain istrinya, dia bilang, wah enak, paha ayamnya gimana, Pak? Enak-enak kok. Padahal dia nggak suka. Dan ini nggak pernah komunikasi. Sehingga sepanjang hubungan suami istri itu, si suami tersiksa karena makan paha ayam yang tidak dia sukai. Karena dia sebetulnya bukan suka paha ayam, tapi sukanya makan lele gitu. Ini jadi lucu. Makanya akhirnya suami bisa kecewa. Akhirnya istri bisa kecewa. Misalnya nih, ada istri yang masakan terlalu asin. Kemudian suaminya ditanyain, gimana Pak masakannya? Oh enak kok, Mah, enak kok. Padahal istri tahu, ini padahal asin loh. Kok suamiku bilang enak ya? Nanti terus istrinya berpikir, wah berarti suamiku ini suka masakan asin. Akhirnya apa? Jadi nggak baik. Salah paham. Karena nggak ada komunikasi. Ini juga menjadi faktor yang kecewa. Salah paham itu berbagai hal. Bisa tentang masakan, bisa tentang kehidupan, bahkan juga bisa tentang hubungan seks. Memang banyak orang yang tidak mau membicarakan hubungan seks karena dianggap tabu. Padahal hubungan seks ini sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Supaya suami istri tidak saling kecewa dan mereka saling bisa mengingini apa yang diinginkan pasangannya, memberikan apa yang diinginkan pasangannya, termasuk dalam hubungan seks. Harus diomongkan, harus komunikasi. Kalau enggak akan kecewa karena salah paham. Kemudian yang keempat, melihat kekurangan pasangan. Nah, banyak orang itu kalau lihat kekurangan pasangan senang banget. Bojoku iki cerewet. Ya tuh apa-apa ngomong terus. Kekurangannya aja yang dilihat. Sementara kebaikannya nggak dilihat. Mungkin dia pintar masak, pintar merawat anak, dan pintar ngurus rumah tangga. Nggak dilihat, yang dilihat kekurangan. Akhirnya membuat kecewa. Begitu juga istri. Seringkali melihat kekurangan suaminya. Wah, suamiku nggak romantis. Suamiku sering nggak perhatian dan macam-macam. Sementara suaminya itu pekerja keras. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita bisa dapatkan suami yang romantis tapi nggak mau kerja. Suami yang ganteng tapi males. Atau istri yang cantik tapi hanya pegang HP terus. Nggak pernah mau mengurus rumah tangga. Nggak pernah masak dan lain-lain. Ini kan berat. Oleh karena itu jangan suka melihat kekurangan pasangan. Ya, tapi coba lihat kelebihannya. Nah, kemudian saya akan berikan solusinya. Solusi supaya kita tidak kecewa dalam keluarga. Supaya tidak ada kecewa dengan suami atau istrinya. Solusinya yang pertama, jangan berharap terlalu besar kepada pasangan. Sewajarnya saja. Ya, kalau kita berharap terlalu besar, terus harapannya nggak sesuai kenyataan, kita akan kecewa. Jadi jangan berharap, wah suamiku, istriku akan selalu cantik, gitu nggak bisa. Manusia itu semakin lama bertambah usia, dia akan menjadi
berbeda. Mungkin yang tadinya nggak keriput jadi keriput, yang tadinya perutnya nggak buncit jadi buncit dan macam-macam. Ya, kalau kita berharap terlalu besar pada pasangan, maka kita akan kecewa. Jangan berharap, sewajarnya saja. Ya, saya pernah lihat istri yang bangga sama suaminya. Padahal suaminya tuh gendut. Suaminya tuh perutnya juga gendut. Kenapa dia bangga? Karena dia tahu dia punya teman yang six pack badannya, wah cowok maco, tapi ternyata gay. Ya, makanya jangan berharap terlalu besar, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada orang yang sempurna. Supaya tidak kecewa, jangan berharap terlalu besar, sewajarnya saja. Kemudian yang kedua, ini memang tidak ada orang yang sempurna, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada orang yang yang setia dan ganteng, tapi kerjanya nggak maksimal. Tapi ada orang yang kerjanya bagus, hebat, cuman dia kurang perhatian. Memang seperti itu. Ya, tapi itu pasangan yang dari Tuhan. Kita harus terima. Kalau kita menuntut kesempurnaan, apa saudara sempurna? Tidak ada. Kita pun punya kekurangan. Semua orang, saya, suami, istri juga punya kekurangan. Kalau kita nuntut orang untuk menerima kekurangan kita, kenapa kita nggak juga menerima kekurangan orang lain? Kalau kita ngomong sama suami kita, kamu harus terima dong kekuranganku, berarti kamu juga harus terima kekurangan. Begitu juga suami. Kalau kamu punya kekurangan dan minta istrimu menerima, kamu juga harus menerima kekurangan istrimu. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi salah paham, komunikasi ini penting, saudara. Memang seringkali istri yang sibuk, suami yang sibuk, sama-sama kerja, tapi nggak pernah komunikasi. Kemudian di rumah hanya tidur, kemudian bangun, kerja lagi. Ini keluarga apa ini? Mungkin memang sekarang ini seringkali banyak wanita karir, suami istri bekerja. Tetapi harus ada quality time ya untuk keluarga. Paling enggak komunikasi waktu malam, sebelum tidur atau sebelum berangkat kerja. Komunikasi ngomong-ngomong atau ngomong-ngomong di meja makan atau ngomong-ngomong di tempat tidur. Ini penting. Karena kalau nggak ada komunikasi bisa salah paham. Dan salah paham ini bisa membuat kecewa. Seringkali istri itu maunya dimengerti, tapi nggak pernah ngomong. Ya, misalnya suamiku nggak pernah perhatian, nggak pernah belikan aku bunga coklat, sementara suaminya sibuk. Dia nggak tahu kalau istrinya ingin dibawakan bunga atau coklat. Kenapa nggak salah? Pah, nanti kapan-kapan kalau papa pulang kerja, bawain aku hadiah dong, Pak. Bawain aku bunga dong. Bawain aku coklat. Jadi mereka mengerti. Saya pernah mendengar orang berkata, cowok itu bukan dukun. Jadi dia nggak bisa nebak. Ya, dia bukan cenayang yang bisa tahu apa yang kamu pikirkan, nggak bisa. Jadi harus katakan saja. Apalagi seorang suami yang sibuk dengan pekerjaannya. Ya, jangan terus kamu anggap suami ini dukun. Kemudian karena nggak ada komunikasi, dia nggak pernah ngasih apa-apa, nggak peka gimana ya ngomong aja. Ngomong begitu juga suami, ya terutama komunikasi juga dalam hubungan seks. Misalnya kesepakatannya seminggu atau sebulan atau apa itu harus dikomunikasikan. Jadi cari waktu-waktu yang benar-benar sepakat. Karena hubungan seks ini sangat penting juga komunikasi tentang keuangan. Jangan sampai salah paham. Aku nggak pernah tahu gaji suamiku. Kemudian salah paham. Sementara suaminya itu sudah memberikan semua gaji. Makanya harus terbuka. Kejujuran ini penting dalam komunikasi. Jangan saling menutupi sesuatu. Sebenarnya saya nggak setuju kalau suami istri itu punya HP yang privasi. Nggak boleh sebenarnya. Jadi HP suami boleh dilihat istri, HP istri juga boleh dilihat suami. Ini penting. Karena ini untuk menghindari salah paham. Oke, yang terakhir, solusi yang terakhir, lihatlah kebaikan pasangan. Ya, seringkali kita tuh, misalnya, saudara sekarang saya minta, coba pikirkan kekurangan pasanganmu. Mungkin sudah pintar, wah, bujuku kurang perhatian, bujuku kurang pintar masak, bujuku itu macam-macam. Kekurangannya tahu semua.
Tetapi coba sekarang pikirkan kebaikan pasangan. Wah, bingung. Kebaikannya apa ya? Padahal ada. Pasti ada kebaikan. Saudara cari kebaikannya dan pikirkan kebaikannya. Jangan pikirkan kekurangannya. Terus gimana Pak kalau suami saya atau istri saya punya kekurangan yang tidak baik? Komunikasi. Kekurangan itu mungkin bisa diubah, bawa ke Tuhan, doakan, perkatakan firman Tuhan yang baik, dan terus ingat-ingat kebaikannya. Jangan sampai satu kejelekan pasangan menghapus semua kebaikannya, atau menghilangkan 1000 kebaikannya. Karena banyak kebaikannya, saya yakin. Ya, suami kerja keras untuk keluarga itu kebaikan. Istri di rumah untuk mengurus rumah tangga itu kebaikan. Coba kalau nggak mau dibalik aja. Ya, istri yang suruh kerja keras, suami yang suruh di rumah. Suruh nyuci piring, suruh nyuci baju. Pasti kan berat. Soalnya saya pernah ngalami. Suatu hari istri saya, ya ini ya, sebenarnya kenapa saya sampai bisa sharing seperti ini, karena saya mengalami keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika saya bertobat dan dipakai Tuhan, saya benar-benar ingin sharingkan hal ini karena saya tidak ingin orang lain juga sama mengalami seperti yang saya alami. Ya, jangan sampai setelah cerai, setelah keluarga hancur, baru sadar. Ketika ada acara-acara seperti ini, nggak mau ikut. Karena nggak penting. Tapi setelah hancur, baru cari solusi. Ini terlambat sebenarnya. Kalau saya berharap kalau ada acara keluarga seperti ini, ikuti. Supaya apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, karena nggak bisa diobati. Keluarga itu kalau hancur, sulit. Cara satunya hanya hadapkan ke Tuhan. Dan kemudian kita bertobat. Kalau enggak, berat. Makanya untuk mencegah itu, kita perlu sharing. Ya. Yang terakhir tadi, saya katakan, jangan sampai satu kekurangan pasangan menutupi 1000 kebaikannya. Pikirkan kebaikannya. Nah, ini faktor pertama, yaitu kecewa. Ya, jadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, menuntut kesempurnaan pasangan. Ini nggak boleh salah paham karena kurang komunikasi, juga melihat kekurangan pasangan. Ya, solusinya jangan berharap terlalu besar, sewajarnya saja. Tidak ada orang yang sempurna. Yang kedua. Yang ketiga, komunikasi, kejujuran. Diomongkan saja. Kemudian yang keempat, lihatlah kebaikan pasangan. Jangan sampai satu kekurangan menutupi 1000 kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, tentang keluarga ya. Saya tulis judulnya di sini adalah belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita baca di Alkitab ada perumpamaan tentang anak yang hilang, yaitu si bungsu dan si sulung. Si bungsu pergi, sementara si sulung di rumah. Kemudian ketika si bungsu pulang, dipestakan sama bapaknya, sementara si sulung marah. Sebenarnya, kenapa si sulung bisa marah dengan bapak? Kenapa? Karena nggak ada hubungan keluarga antara si sulung dengan bapaknya ini. Nah, saya tuliskan di sini, kita belajar yang pertama, jangan jadikan rumah hanya sebagai terminal. Wah, si sulung ngomong sama bapaknya, aku sudah bekerja keras, aku sudah mengikut bapak, melakukan apa yang diperintahkan bapak. Tapi mereka nggak pernah komunikasi. Nggak ada hubungan keluarga antara si sulung dan si bapak. Mereka hanya menganggap rumah sebagai terminal. Bapaknya datang kerja, si sulung datang juga pulang dari kerja, kemudian makan tidur. Habis itu bubar. Cuma sebagai terminal, kayak bis datang terus ketemu sebentar pergi lagi. Jangan. Rumah ini tempat kita komunikasi, tempat kita berbagi kasih antara keluarga, antara suami dengan istri, antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Harus ada komunikasi, hubungan kasih, saling memperhatikan, tanya gimana tadi sekolahnya, atau gimana apa pekerjaannya, dan macam-macam. Jangan cuma jadikan seperti terminal aja. Jangan. Karena kalau kita jadikan seperti terminal, wah ini berat. Ini berat. Keluarga harus punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, hubungan kasih yang baik, sehingga tidak terjadi seperti si sulung dan bapaknya. Ya. Kemudian yang kedua, rutinitas. Nah,
Kenapa nih si sulung merasa dia nggak dianggap apa anak seperti si bungsu? Karena si sulung ini melakukan sesuatu hanya karena rutinitas. Dia melakukan pekerjaan, mengembalakan domba, dan lain-lain. Domba bapaknya itu hanya rutinitas. Dia nggak merasa ini kepunyaannya, ini miliknya, ini harta dari bapaknya juga. Enggak. Makanya ketika si bungsu disembelihkan lembu tambun, dia ngomong, aku nggak pernah kau sembelihkan lembu tambun. Karena dia melakukan semuanya karena rutinitas. Nggak ada kasih di sana. Nggak ada merasa memiliki, ini keluargaku loh, ini kepunyaanku loh. Banyak anak yang diwarisi perusahaan sama bapaknya, tapi karena tugas saja. Jadi akhirnya apa? Kecewa. Marah dengan bapaknya. Dan macam-macam. Jangan karena rutinitas. Ya, seperti si sulung ini marah. Sementara bapaknya ngomong, loh, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi si sulung nggak ngerti. Karena dia merasa semua yang dilakukan itu hanya rutinitas saja. Kemudian yang ketiga ya, ini kita belajar kembali dari perumpamaan anak yang hilang. Hal yang ketiga, beri pujian. Nah, ini penting, saudara. Ini benar-benar penting. Ya, seringkali kita itu menganggap kebaikan pasangan, kebaikan suami atau kebaikan istri, pengorbanannya itu biasa aja, nggak pernah memberi pujian atau wah istriku kamu kok pinter ya, rumahnya bisa bersih, kamu bisa masak enak-enak, itu beri pujian. Itu ada pengorbanan di dalamnya sebenarnya. Begitu juga ketika suami bekerja, suami melakukan tugasnya, beri pujian. Anak sekolah, beri pujian. Karena ini penting. Kalau nggak pernah diberi pujian, keluarga ini akan hambar. Keluarga ini akan hambar. Saya akan punya cerita nih, punya cerita. Saudara tahu ya, Taj Mahal yang ada di India, bangunan Taj Mahal itu, yang mewah istana Taj Mahal itu dibangun seorang raja untuk istrinya yang sudah meninggal. Buat apa? Sudah meninggal kok. Seringkali orang kalau sudah istrinya sudah nggak ada, suaminya sudah itu baru tahu. Kalau sebenarnya suami itu sangat berarti, istri itu sangat berarti. Kenapa dulu-dulu nggak dipuji? Setelah hancur, bahkan setelah meninggal, baru dibangunkan istana. Buat apa? Sementara ada yang kedua, Istana Kasaloma. Saya lupa di Spanyol atau di mana. Itu dibangun seorang raja atau pangeran untuk istrinya yang masih hidup. Dia memberi pujian pada istrinya yang masih hidup. Dia memberi reward. Dia memberi sanjungan sebuah istana. Nah, ini yang berharga. Ini yang berarti. Ya, jangan sampai kita menyesal setelah semuanya hilang. Kenapa nggak dipuji sekarang? Ada lagu nih, lagu dangdut lama. Ya. Ini dulu teman saya, zaman saya masih belum bertobat, dia suka nyanyi gini, joget-joget. Nyanyinya gini, kalau sudah tiada, baru terasa, karena kehadirannya sungguh berharga. Setelah nggak ada, baru terasa. Setelah nggak ada, baru tahu, ternyata suamiku itu berharga. Ternyata istriku itu berharga. Ingat, yang kita pelajari, yang ketiga adalah beri pujian. Kita hari ini belajar dari anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Mungkin bapaknya nggak pernah muji anaknya. Anaknya sulung itu juga nggak pernah muji bapaknya. Sehingga ya kehidupan jadi hambar. Keluarga jadi nggak baik. Beri pujian, beri pujian. Kalau perlu beri hadiah. Kalau perlu. Jadi suami bisa tiba-tiba bawakan hadiah pulang kerja untuk istri, oleh-oleh atau yang lainnya. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Ketika saya dulu waktu kecil, ketika bapak saya pergi kerja keluar kota, terus bapak saya mau pulang, wah saya senang. Saya suka cita karena apa? Bapak saya pasti bawa oleh-oleh. Begitu juga seorang istri, seorang anak, itu ketika diberi bawakan hadiah, itu senang sekali. Oleh-oleh itu senang sekali. Begitu juga ketika suami diberi hadiah oleh istri,
mungkin pakaian, dasi, sepatu, atau dimasakkan sesuatu yang suaminya sukai, itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya, beri hadiah, beri pujian. Kemudian yang keempat, saya memang cepat sih, karena tapi nanti kalau misalnya ada ini yang bergabung atau yang dengar langsung, saudara bisa tanya. Tapi kalau yang nggak bergabung ya nanti bisa tanya di WA saya aja ya. Karena ini saya upload mungkin di YouTube. Kemudian yang keempat, menerima kembali pasangan. Nah, ini menarik saudara. Karena kita lihat tentang perumpamaan anak yang hilang, ketika si bungsu ini pergi, dia pergi foya-foya. Dia pergi jahat meninggalkan bapaknya. Dia pergi ke pelacur-pelacur, mabuk-mabuk, dan lain-lain. Tapi ketika kembali, bapaknya, ora iso, saya nggak mau nerima kamu anak nakal, kamu anak jahat, tiada maaf bagimu. Itu bukan. Bapaknya datang, dia sambut anaknya, dia peluk dengan kasih. Kemudian dia kasih jubah, cincin, sepatu, dia kembalikan kedudukannya sebagai anak. Ahli waris. Coba kalau misalnya, saya ada cerita ya. Saudara pernah nggak kesandung? Jalan kesandung batu? Pernah ya? Atau saudara pernah nggak makan kegigit? Lidahnya gigit sendiri? Pernah kan? Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Pernah. Pernah. Kalau misalnya ketika anak bungsu ini kembali, kemudian bapaknya nggak terima, dia jadi apa? Dia jadi anak yang jahat, anak yang nggak baik. Tapi ketika dia terima, keluarga dipulihkan. Kita diajari Tuhan untuk mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Ketika suami meminta maaf, ampuni. Ketika istri meminta maaf, ampuni. Terima kembali. Mungkin waktu itu suamimu kesandung, khilaf. Atau istrimu baru kesandung. Ampuni, terima kembali. Kalau nggak terima kembali, hancur. Dan ini membawa dampak luar biasa. Mengampuni ini yang diajarkan Tuhan, terima kembali dengan kasih. Pulihkan kedudukannya sebagai suami. Pulihkan kedudukannya sebagai istri. Ya, hal yang kedua, belajar dari anak yang hilang. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah tugas orang tua. Nah, ini ya saudara, sebenarnya saya pernah dengar single parent itu nggak bisa. Saya pernah konseling seorang ibu yang punya anak, anaknya tuh nakal, nggak bisa diatur, suka main game online, pulang sampai malam. Terus saya tanya, bapaknya ada nggak, Bu? Saya sudah bercerai, Pak. Nah, ini nggak bisa. Karena dikatakan dalam tugas orang tua ini berbeda-beda. Antara ayah dan ibu itu berbeda. Kalau ayah melakukan tugas ibu juga kesulitan. Ibu melakukan tugas ayah juga nggak bisa. Ya, coba kita baca di Amsal 4 ayat 1. Amsal 4 ayat yang pertama. Ya, kalau saudara membaca bahwa Alkitab atau HP yang ada Alkitabnya silakan baca. Tapi kalau enggak, saya akan bacakan. Amsal 4 ayat yang pertama. Dengarkanlah, hei anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Siapa yang mendidik? Ibu. Didikan seorang siapa itu dikatakan ayah, bukan ibu. Jadi peran mendidik itu perannya ayah. Kalau anaknya nakal, nggak bisa diatur, karena nggak ada ayah yang mendidik. Ini Alkitab yang ngomong. Firman Tuhan. Ayah itu punya peran untuk mendidik anak. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh seorang ibu. Nanti kalau ada pertanyaan, terus bagaimana kalau istri suami saya sudah meninggal? Ini bisa. Saudara kenalkan dengan pendeta anaknya untuk nasihati dia atau rohaniawan gereja. Saya punya teman juga, dia janda, suaminya sudah meninggal. Dia pintar nih. Setiap kali anaknya ada 3, yang 2 cowok, yang 1 cewek. Setiap kali anaknya bermasalah, dia datang ke rumah saya. Mas, tolong mas, anak saya disuruh nasihatin. Pintar ini orang. Dia tahu.
Buat tugas mendidik itu tugas ayah. Dan itu bisa digantikan dengan peran misalnya yang meninggal ya. Digantikan oleh pendeta, hamba Tuhan yang setempat, atau rohaniawan. Mungkin ketua kelompok sel ya cowok, harus cowok. Nggak bisa digantikan oleh ibu, nggak bisa. Peran mendidik ini peran ayah. Kita baca lagi coba di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Seperti apa bapak kepada anak-anaknya? Apa menasihati? Itu peran siapa? Bapak. Dan menguatkan hati atau memberi kepercayaan diri. Benar, anak yang tidak punya bapak itu biasanya menjadi anak yang minder. Karena dia nggak punya kepercayaan dirinya, nggak ada. Nggak ada. Bapaknya nggak ada. Jadi tidak punya yang kekuatan hatinya, nggak ada. Juga yang pertama juga nggak ada yang menasihati. Sehingga menjadi anak yang nakal dan macam-macam. Oleh karena itu perceraian ini sangat berdampak besar kepada anak. Karena peran ayah tidak bisa diganti oleh ibu. Juga begitu juga peran ibu tidak bisa diganti oleh ayah. Lalu apa sih peran ibu? Kita baca di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Saya bacakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Peran ibu mengasuh, mengasihi anaknya, merawat anaknya. Jadi kalau misalnya ada ibu yang jarang merawat anaknya, ini anaknya juga jadi nggak suka sama ibunya. Ya mungkin kita perlu babysitter atau pembantu, tapi perlu juga suatu hari ibunya mandiin anaknya, merawat anaknya, atau menata buku sekolah anaknya. Ini penting. Karena itu peran ibu. Dan peran ini nggak bisa diganti bapak juga. Juga nggak bisa diganti pembantu. Memang pembantu tuh tugasnya membantu. Bukan semuanya diberikan membantu. Nanti ada pertanyaan, ada seorang cewek, perempuan, ibu-ibu gendong anak. Kemudian pertanyaannya ini, siapakah perempuan yang menggendong anak itu? Dijawab oleh si anak SD ini pembantu. Karena ibunya nggak merawat, nggak mengasuh seringkali. Perlu digendong juga, dirawat, diasuh. Atau mungkin ada yang jawab, siapakah perempuan itu? Nenek. Diberikan ke neneknya. Jadi neneknya jadi pengganti ibu. Nggak boleh. Nanti kalau anakmu nggak sayang sama kamu, ini cewek ya, ibu. Kamu marah. Karena apa? Nggak kamu rawat, nggak kamu asuh. Ya, begitu juga bapak suruh merawat, suruh ngasuh. Wah, kesulitan saya pernah ngalami. Yo, ini sulit, benar-benar saya angkat tangan. Harus mandiin, harus nata tempat sekolahnya, antar ke sekolah. Itu kesulitan saya. Ya, ini peran ibu. Oke, jadi dua hal tadi. Yang pertama kecewa, yang kedua belajar dari perempuan anak yang hilang. Kemudian kita belajar yang ketiga. Nah, ini saya beri judul, Percaya Mujizat Tuhan. Ya, sebenarnya memang saat ini saya tahu banyak keluarga yang sudah pecah. Banyak keluarga yang seperti di ujung tanduk, telur di ujung tanduk. Sebentar lagi jatuh dan hancur. Kalau bisa nggak Pak keluarga saya dipulihkan? Saya pernah berkata kepada teman saya, sebenarnya karakter ada yang berkata pepatah ya, watak iso diobati, yen watak tidak bisa. Atau kalau batuk bisa diobati, tapi kalau karakter tidak bisa. Memang watak bojoku koyo kono kok. Watak suami kok gitu. Nggak bisa. Dia bilang gitu. Tapi dalam Tuhan bisa. Caranya gimana? Mau. Orangnya tuh mau dulu dirubah. Kalau orangnya nggak punya kemauan, sulit. Nah, lalu bagaimana untuk kita menerima mujizat Tuhan pemulihan keluarga ketika keluarga sudah hancur di ambang pintu? Percaya Tuhan punya mujizat dan saudara mau dirubah. Mau dipulihkan. Mau keluarga menjadi harmonis. Mau keluarga menjadi baik. Mau. Ya, saudara tahu ketika suatu hari Tuhan Yesus datang ke perjamuan Kalvin di Kana,
Kemudian anggurnya habis. Dan ibunya Tuhan Yesus, Maria, berkata, anggur mereka habis. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi untuk keluarga Tuhan Yesus, kita lihat lakukan mujizat di sana. Sekalipun waktunya belum tiba. Mujizat yang pertama kali dilakukan adalah menyelamatkan sebuah hubungan keluarga, sebuah perkawinan. Karena apa? Tuhan Yesus tahu ini sangat penting. Sangat penting. Karena itu percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Percaya Tuhan ingin pulihkan hubungan keluargamu. Percaya Tuhan sanggup pulihkan hubungan keluarga. Percaya dan mau. Nih, kemudian poin yang pertama, percaya Tuhan sanggup menolong. Percaya. Kalau nggak percaya, apakah pelayan yang mencedok itu mau mencedok air dan memberikan kepada juru kepala pesta? Tidak masuk akal. Air dicedok menjadi anggur. Tapi mereka percaya dan mereka melakukan. Mungkin saya berkata, Pak, apa kalau saya melakukan yang Bapak sharingkan tadi, semua keluarga saya bisa jadi lebih baik? Ya, saudara percaya nggak Tuhan bisa sanggup memulihkan? Kalau saudara percaya, lakukan. Tapi kalau saudara sudah nggak percaya, ya nggak akan ada mujizat air tawar menjadi anggur. Nggak ada. Tuhan bisa membuat mujizat. Tapi saudara harus percaya dulu Tuhan sanggup menolong. Tuhan mampu merubah mujizat menjadi anggur. Air menjadi anggur. Kemudian yang kedua, berani melakukan perintah Tuhan. Harus berani, mau. Perintahnya apa tadi? Seperti tadi, jangan berharap terlalu besar, jangan memberi hadiah, jangan menjadikan rumah sebagai terminal, dan macam-macam tadi. Saudara nanti kalau minta filenya PPT, WA saya beri. Supaya saudara kalau misalnya ada apa-apa, saudara baca lagi. Oh, aku harus seperti ini. Oh, aku harus seperti itu. Ya, berani melakukan perintah Tuhan. Berani, kalau nggak berani melakukan perintah Tuhan, nggak ada mujizat air tawar menjadi anggur. Pelayan itu berani melakukan perintah Tuhan. Dia mencedok air dan terjadilah air tawar menjadi anggur. Percaya itu harus diikuti dengan tindakan ketaatan. Ya, seperti yang sering kali saya ilustrasikan. Kalau misalnya kita tersesat nih, kita mau ke Jakarta, kita dari Semarang, ada pertigaan. Kemudian kita tanya ke orang, Pak, saya mau ke Jakarta, Pak. Ini jalannya yang kiri apa yang kanan ya, Pak? Kemudian bapaknya ngomong, oh yang kanan ke Jakarta. Kalau kita percaya bapak itu, kita ke kanan apa ke kiri? Ke kanan kan? Ada tindakan ketaatan di sana. Kalau kita percaya bapaknya tapi kita ke kiri, apa namanya percaya? Ya bukan lah. Jadi percaya itu harus ada tindakan ketaatan. Melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih? Coba kita baca di Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Ini perintah Tuhan untuk suami dan istri. Ya, percaya melakukan perintah Tuhan. Saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan mengerahkan ayat 22 sampai 25. Tapi saya baca malah ayat 1. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hei istri, perhatikan ya, ini untuk istri. Jangan tuding-tudingan. Perintah Tuhan ini harus dilakukan masing-masing orang. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, kalau saudara mau mujizat Tuhan dalam keluarga, pemulihan hubungan keluarga, istri, kalau saudara istri sekarang ngomong, aku mau tunduk pada suami. Aku mau tunduk kepada suami. Kemudian, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian yang kedua, di ayat 25 dikatakan, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Suami harus mengasihi siapa?
istrimu, bukan istri orang lain, bukan perempuan lain. Kalau saudara ingin mujizat Tuhan terjadi, suami sekarang ngomong, aku mau mengasihi istriku. Kalau masing-masing melakukan bagiannya, pasti mujizat terjadi. Pasti. Pemulihan terjadi. Pasti. Saudara yang mungkin sekarang keluarga sudah diambang kehancuran, saudara nggak bisa nasihati suami atau istri saudara, jangan nuding, kamu nggak mengasihi aku kok, tapi kamunya sendiri nggak tunduk. Begitu juga ketika suami ngomong, kamu nggak tunduk kok, tapi dia nggak pernah mengasihi, malah mengasihi hobinya, suka mobil, suka pergi-pergi mancing, suka mengasihi perempuan lain, ya ini salah tuding, ini nggak benar. Masing-masing harus punya komitmen dulu. Istri mau tunduk dan suami mau mengasihi. Mengasihi istri itu pengorbanan. Kita harus korbankan hobi kita, kesenangan kita. Begitu juga istri untuk tunduk kepada suami itu pengorbanan. Harus singkirkan keegoisan dan lain-lain, ya. Ingat, harus ketika kita percaya Tuhan ada ketaatan, berani melakukan perintah Tuhan. Kemudian, nah ini yang ketiga, poin yang ketiga untuk menerima mujizat Tuhan, yaitu kenakanlah kasih dalam menegur, dalam menasihati, dalam merawat, dalam melayani, kenakanlah kasih. Jangan karena aku istri, tugas saya pernah alami. Jadi seorang suami itu bisa merasakan ketika istrinya melayani dia bukan karena kasih, tapi karena apa? Tugas. Bisa merasakan. Dan ini fatal kesalahannya. Maaf, sebentar saya minum dulu. Ini kesalahan yang fatal. Ketika seorang istri melayani suami bukan karena kasih. Seorang ibu melakukan sesuatu untuk anaknya bukan karena kasih. Ini kesalahan fatal. Nah, untuk menerima mujizat Tuhan, kenakanlah kasih di atas segalanya. Dalam menegur, dalam merawat, dalam melayani, suami memberi perhatian ke istri karena kasih. Bukan pura-pura. Bukan hanya sebatasnya karena kasih, benar-benar mengasihi. Memberikan jatah bulanan, gaji ke istri karena kasih. Karena kasih, karena kamu mengasihi istri. Kenakanlah kasih. Dalam apapun juga jangan tuding. Sekali lagi saya berkata, jangan saling menuding. Masing-masing harus punya kasih. Suami harus punya kasih, melakukan segala sesuatu ke istri. Istri juga sama. Harus dengan kasih, melakukan segala sesuatu ke suami. Kemudian, poin yang keempat, jadikan pasangan juga sebagai sahabat. Ya, seringkali perselingkuhan itu terjadi karena pasangan punya sahabat orang lain. Misalnya nih, istri, dia suka curhat sama cowok lain, sama temennya, dianggap sahabatnya. Akhirnya mereka selingkuh, kemudian cerai. Begitu juga suami. Mereka sering seorang cowok curhat dengan cewek, dengan mungkin teman kerjanya. Akhirnya apa? Selingkuh. Kenapa nggak saling curhat aja? Ketika malam tidur saling curhat, komunikasi tadi. Ngomong, Pak, sebenarnya aku tadi di kerjaan seperti ini, Pak. Bosku marah-marah. Dia curhat aja dengan suaminya sendiri. Begitu juga istri curhat aja. Suami curhat aja dengan istrinya sendiri. Jadikan pasangan bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Ya, untuk menerima mujizat Tuhan, kita harus mau jadikan pasangan kita juga sebagai sahabat. Tempat curhat, tempat ngomong, tempat macam-macam. Seperti kita dengan sahabat kita, jadikan pasangan. Pasangan saja yang jadi sahabat. Teman ya teman aja. Tapi untuk sahabat, jadikan pasangan sebagai sahabat. Kemudian saya lanjutkan. Sebenarnya kata sahabat ini dalam bahasa Ibrani-nya dituliskan res ayin. Saya sampai menyelidiki ini loh.
dulu. Ini jadi sebenarnya sudah saya tulis lama, sudah pernah saya sharingkan, tapi ya itulah banyak orang yang kalau belum butuh belum mau mendengar, tapi ketika butuh baru cari solusinya. Dan ini sangat tidak enak. Sahabat ini res ayin, gambar res ayin disebutkan gambar mata yang sedang mengamati, gambar seseorang yang sedang mengamati. Jadi sahabat itu seorang yang memperhatikan, mengamat-amati. Jadi kalau kita jadikan pasangan kita sebagai sahabat, kita harus memperhatikan pasangan kita, mengamati apa sih kebutuhan istriku, apa sih yang diinginkan suamiku. Seorang sahabat biasanya tahu. Bisa saya punya teman, punya sahabat dekat. Ketika saya ngomong saya lapar, dia tahu kesukaan saya apa sih. Oh, pecel. Langsung dia cari warung pecel, yuk makan. Cari warung pecel. Karena dia memperhatikan, mengamati. Ternyata Lukas ini sukanya pecel. Seorang sahabat pasti tahu kesenangan atau ketidaksenangan pasangannya. Oh, pasanganku senangnya ini. Oh, pasanganku senangnya itu. Oh, dia tidak suka ini. Dia alergi ini. Dia tidak suka dibentak gitu misalnya. Oh, tipenya seperti ini. Oh, karakternya gitu. Tahu. Kenapa dia mengamati, memperhatikan. Kalau kita jadikan pasangan kita sebagai sahabat, kita juga harus memperhatikan, mengamati apa sih yang dia kesukaannya dia. Apa sih yang dia tidak suka dan macam-macam. Kemudian yang kelima, jangan membanding-bandingkan pasangan. Nah, ini penting ya. Jadi jangan suka kalau ribut, wah kamu nggak seperti Nafa Urbah, oh kamu nggak seperti Amanda Manopo ya. Kalau gitu kamu nikah aja sama Amanda Manopo. Atau kalau ibu-ibu, oh kamu nggak seperti Aldin Bara, siapa itu namanya, saya nggak terlalu kenal ya. Cuma ibu saya sih suka lihat sinetron itu. Nggak boleh membanding-bandingkan pasangan. Kita selalu melihat apa? Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Kelihatannya aja sih. Tapi kalau kita tahu dalamnya, ya nggak hijau-hijau juga. Ya, biasanya orang kalau memperhatikan dari luar hanya kelihatan baiknya aja. Tapi setelah kumpul bareng, setelah bersama baru tahu, oh ternyata juga punya kekurangan. Seperti yang saya katakan tadi. Kita selalu sibuk ngurusin rumput tetangga. Tapi kenapa kita nggak ngurusin rumput sendiri? Misalnya nih suami, dia punya istri yang nggak bisa, yang nggak mau merawat diri, terus nggak mandi jarang, nggak pernah sisiran, nggak pernah apa. Kemudian suami ngomong, nggak seperti itu. Siti itu kan cantik, seksi, rambutnya halus. Ya, daripada kamu bandingkan, bawa aja istrimu ke salon. Ayo, mah, kemana-mana? Ke salon. Aku ingin kamu cantik. Itu aja, hijaukan rumput kita sendiri. Ngapain ngurusin rumput tetangga? Begitu juga istri ke suami. Wah, suamiku itu seperti ini. Jelek misalnya apa? Perutnya buncit atau apa? Ajak suaminya, Pak, ayo olahraga. Fitness ya gitu, misalnya gitu. Jangan terus bandingkan suaminya dengan yang lain. Ini akan melukai. Kalau kamu nggak suka dibandingkan dengan orang lain, jangan suka membandingkan orang lain juga. Jangan. Ada seorang anak yang berkata ke ibunya, dan ini status sih, statusnya dia saya pernah baca. Sukanya membanding-bandingkan anak, tapi kalau dibanding-bandingkan ngomong apa namanya, ya udah toh kamu jadi anaknya dia aja. Ya jangan gitu. Kalau kamu nggak suka dibanding-bandingkan, ya juga jangan membanding-bandingkan. Kita ajari anak kita, oh, harusnya begini loh. Nah, harusnya begitu. Atau suami atau istri harusnya begini, harusnya begitu. Jangan suka sibuk dan melihat rumput tetangga. Tetapi sibuklah dan melihat rumput sendiri. Perbaiki yang perlu diperbaiki. Oke, yang kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir, wah pengorbanan. Kok lama ya ternyata. Oh, masih ada. Setelah pengorbanan masih ada yang kelima. Ini tambahan saya sih. Ya, oke. Pengorbanan cepat saja. Kasih adalah pengorbanan. Mengasihi keluarga berarti berani berkorban. Mengasihi istri berarti berani berkorban kesenangan, hobi, waktu, tenaga untuk keluarga.
kita seringkali nggak melihat pengorbanan istri. Kenapa istri kita, kenapa ya? Ini ya, ada orang yang dulu waktu dia jadi istriku jelek, tapi setelah cerai kok jadi cantik ya? Karena dia waktu jadi istrimu, dia berkorban. Ngurusi kamu dan juga ngurusi anak, ngurusi keluarga. Setelah kamu cerai, dia nggak ngurusi kamu, dia merawat diri jadi cantik. Begitu juga suami harus berkorban. Jangan nuntut istri berkorban, tapi kamu nggak mau berkorban. Kamu masih aja dengan hobimu, kumpul sama teman-temanmu, kesenangan. Ya lucu ini. Lucu. Istri sudah berkorban banyak untuk mengurusi rumah tangga, keluarga. Suami juga harus berkorban. Meninggalkan hobinya, meninggalkan kesenangannya untuk keluarga. Ya pengorbanan. Keluarga harus ada pengorbanan. Kemudian lanjut yang kelima. Saya ingin saudara katakan dulu ke diri saudara sendiri, aku mau berkorban untuk keluarga. Oke, katakan ya. Sekarang 1, 2, 3. Aku mau berkorban untuk keluarga. Oke, siap. Kemudian, ini yang poin kelima, perceraian adalah siasat iblis. Ya, coba kita baca. Iblis ingin menghancurkan. Wah, ternyata iblis itu ingin menghancurkan keluarga. Dengan cara apa? Perceraian. Kita baca di Lukas 11 ayat yang ke-17. Lukas 11 ayat yang ke-17. Lukas 11 ayat yang ke-17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jadi iblis tahu. Iblis itu tahu firman, jangan salah. Iblis itu ketika dia mencobai Tuhan Yesus, dia dengan firman. Jadi iblis itu tahu firman. Dia tahu ketika keluarga, rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jadi perceraian itu siasat iblis untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan. Ya, jangan mau kita dimanfaatkan iblis. Kalau mau cerai, setelah kita hancur, terpecah-pecah, iblis tertawa. Jangan, aku nggak mau. Aku nggak mau diruntuhkan iblis. Aku mau keluarga aku jadi baik. Kemudian poin yang kedua, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Nah, kita baca di Matius 19 ayat 3 sampai 4. Matius 19, Tuhan Yesus tidak menghendaki perceraian. Seperti apa sih? Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan Yesus tidak menghendaki perceraian. Pada awalnya manusia diciptakan itu suami istri. Adam dengan Hawa. Tidak menghendaki perceraian. Mereka dua, bukan lagi dua karena istri diambil dari tulang rusuk. Jadi dari satu bagiannya. Jadi Tuhan tidak menghendaki perceraian. Kemudian sekarang kita baca hukum perceraian. Banyak orang yang sering tanya hukum perceraian ya. Di Matius 19 ayat 9. Hukumnya memang berat. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi hukum perceraian itu kalau sebenarnya gini ya, saya ingin ulaskan lagi. Orang yang berzina zaman dulu, dia dihukum dilempari batu sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Jadi kecuali karena zina, ini kalau kecuali karena mati sebenarnya. Zaman dulu ya. Kalau sekarang orang berzina nggak dihukum mati sih. Jadi orang pakai senjata ini untuk bercerai. Tapi pada mulanya Tuhan Yesus ngomong sebenarnya tidak boleh bercerai.
kecuali mati. Hukum perceraian itu makanya sampai murid-muridnya ngomong di ayat yang ke-10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Karena dia tahu berat. Jadi hukum perceraian itu berat. Tidak boleh. Kalau kamu bercerai dengan istrimu, kamu menikah lagi, itu namanya berzina. Begitu juga istri bercerai dengan suamimu, dia nikah lagi, dinamakan berzina. Nah, sebenarnya ini, ya gimana ya, saya mau katakan, kemudian banyak orang yang kalau begitu aku sudah bercerai, sudah nikah lagi, apakah aku berzina? Ya, saya berdoa kita bertobat, mohon ampun ke Tuhan. Aku tidak lagi, Tuhan. Aku tidak mau bercerai lagi. Aku mau jadikan ini benar-benar pasanganku. Yang apa perintah Tuhan tadi yang diajarkan dilakukan. Supaya semuanya jadi baik. Ya jangan terus, kalau sudah gitu, aku nakal aja. Aku bercerai lagi. Ya, itu namanya jarak. Gitu. Tuhan itu mengampuni. Tapi kalau kita sengaja berbuat dosa, dikatakan di Ibrani, tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi pengampunan. Yang ada adalah hukuman yang mengerikan. Baca di Ibrani. Ya, hukum perceraian memang berat. Jadi, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, memimpin keluarga dengan takut akan Tuhan. Nah, Mazmur 128. Nah, ini menarik nih. Seorang suami harus memimpin keluarga dengan takut akan Tuhan. Kalau suaminya nggak takut akan Tuhan, ya istrinya harus takut akan Tuhan. Nanti saya sharingkan di bagian terakhir yang juga penting sebenarnya tambahannya. Saya bacakan dulu. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Takut akan Tuhan. Suami harus memimpin istri dengan takut akan Tuhan. Begitu juga istri harus hidup takut akan Tuhan. Kalau suaminya nggak takut akan Tuhan, ya tetap harus takut akan Tuhan. Dikatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita semua lakukan hal yang di atas, maka kita semua keluarga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keadaan keluarga dipulihkan. Nah, saya akan tambahkan di firman Tuhan hari ini yang saya baca. Ketika saya baca ini, Tuhan ingatkan saya. Oleh karena itu, saya ulang lagi sharing tentang hubungan keluarga ini. Saya ingin baca di Amsal 31 ayat yang ke-23. Ya, Amsal 31 ini bicara tentang istri sih. Tentang tugas-tugas istri, bagaimana istri yang cakap, istri yang baik. Ya. Dikatakan Amsal 31 ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Nah, istri yang cakap, istri yang takut akan Tuhan, itu suaminya dikenal. Karena apa? Dirawat. Orang akan melihat, wah, itu suaminya siapa ya? Oh, itu suaminya Bu Siti. Wah, pantesan. Bu Siti itu orangnya baik kok, rajin, mampu merawat suaminya. Dikenal. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau istrinya nggak mau merawat, ya nggak dikenal. Nah, saya ingin ajarkan sesuatu ini sebenarnya khusus untuk istri. Tapi juga suami perlu mendengarkan. Ya. Saya tahu sebenarnya semua perempuan atau semua istri itu ingin menguasai suaminya. Saya pernah berpikir, istri itu dalam hubungan seks, dia merasa dikuasai oleh suami. Oleh karena itu, dia ingin menguasai suami dalam kehidupan. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi lakukan dengan cara yang benar. Jangan menguasai suami dengan cara marah, dengan cara berkuasa, kemudian tidak mau tunduk pada suami, tidak menghormati, maka terjadi distorsi. Nanti istrinya yang kerja, suaminya yang nyuci baju. Apa suami nggak boleh nyuci baju? Boleh, tapi membantu istri. Karena kasih. Tapi kalau kemudian ditindas suaminya harus tunduk,
kamu harus ini, harus itu sama istri, harus diperintah-perintah, maka dikuasai oleh istri, maka terjadi distorsi dalam keluarga. Dan ini berakibat sangat banyak. Sangat banyak. Distorsi ini berakibat banyak hal. Membuat anak minder karena bapaknya nggak berperan. Kemudian saya tahu ini sesuatu kutuk. Kalau keluargamu, hidupmu ada kutuk karena salah satunya distorsi. Karena salah satunya distorsi. Oke, ini yang terakhir. Masih kuat, Bro Ergun? Oke. Turun. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana cara istri menguasai suami dalam kehidupan? Yang pertama adalah tunduk. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, tunduklah. Ya, kenapa banyak suami selingkuh? Karena istrinya nggak mau tunduk. Ketika dia di tempat kerja, dia ketemu sekretaris perempuan yang tunduk, yang manut, yang hormat. Kebutuhan dasar seorang laki-laki itu dihormati. Tunduk, istrinya tunduk. Ini cara menguasai suami. Kok bisa? Wis pasti, lakukan saja. Nanti kau tidak akan mengerti. Kemudian yang kedua, dalam hubungan seks. Ini penting. Jadi dalam hubungan seks, kenapa banyak suami selingkuh? Karena suami istrinya nggak melayani dengan benar. Nggak mau komunikasi tentang hubungan seks dan macam-macam. Akhirnya suami nggak puas dan dia mencari perempuan lain. Saya yakin, kalau suami dipuaskan, dia tidak mungkin selingkuh. Kok nanti bisa selingkuh? Oke, yang ketiga dulu, dalam pekerjaan, seperti yang di Amsal 31, cakap, mengatur rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi suami, jadi istri yang cakap dalam pekerjaan. Kenapa kalau 3 hal ini dilakukan sampai suami selingkuh? Kesandung. Tapi ingat, saya ngalami. Suami yang selingkuh ketika dia 3 hal ini dilakukan istri, dia pasti akan kembali. Pasti, yakin. Pasti. Tapi, kalau 3 hal ini nggak dilakukan istri, suami selingkuh, sudah bahaya. Istri nggak mau tunduk, dalam hubungan seks tidak baik, kemudian dalam pekerjaan juga tidak benar, wah ya ini bahaya. Bukan salah suami kalau selingkuh. Tapi kalau 3 hal ini dilakukan, saya yakin suami pasti kembali. Pasti. Tunduk. Layani suami dengan baik. Dan cakaplah dalam rumah tangga. Ini yang penting dalam hubungan suami istri, maka kamu akan menjadi istri yang dikenal banyak orang, istri yang baik, istri yang cakap. Saya berdoa sharing tentang keluarga ini dapat berguna bagi kita. Istri yang menguasai suami yang melakukan 3 hal tadi, tunduk dalam hubungan seks dan juga dalam pekerjaan, maka saya yakin suami akan memberikan semua isi dompetnya, bahkan kehidupannya untuk istri. Pasti. Pasti. Kenapa suami seringkali royal dengan perempuan lain? Karena dia merasa disenangkan, dia merasa dihormati, mungkin selingkuhannya dalam hubungan seks juga baik, merawat dia dengan baik, maka dia berikan semuanya. Sementara sama istrinya nggak diberikan. Karena apa? 3 hal itu nggak dilakukan. Ya, saya berdoa ini menjadi sesuatu yang berguna untuk keluarga. Mungkin teman-teman yang nanti mendengarkan lewat YouTube juga bisa belajar ya. Oke, begitu. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya semua berguna untuk kebaikan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang membuat mujizat. Engkau Tuhan yang mampu memulihkan hubungan keluarga. Engkau Tuhan yang mampu mengubah karakter, mengubah watak suami dan istriku. Terima kasih Bapak, biar kami menjadi keluarga yang berkenan. Kami tidak mau dimanfaatkan iblis, tapi kami mau melayani Engkau bersama. Kami dan seisi rumah kami mau melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap jaga kami, lindungi keluarga kami, lindungi anak istri kami, lindungi hubungan kami Tuhan, supaya semuanya menjadi baik, semua menjadi berkenan, dan suatu hari nanti kelak kami akan bersama-sama berjalan menuju pintu surga. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Bapa yang mengajari kami segalanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.